Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Tri Aurianti, SEMEI. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Batuta, Medan sejak tahun 2022. Sebagai dosen program studi kewirausahaan dengan latar belakang akademik S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, S2 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan S3 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, saya berkomitmen melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Kompetensi di bidang akuntansi, ekonomi Islam, dan kewirausahaan saya implementasikan melalui pendampingan penyusunan proposal bisnis bagi pelaku UMKM, mahasiswa, dan komunitas binaan agar mampu menghasilkan dokumen usaha yang layak, terukur, dan sesuai prinsip bisnis berkelanjutan. Pengalaman tersebut saya integrasikan dalam pembelajaran mata kuliah studi kelaikan bisnis, khususnya materi proposal bisnis, sehingga mahasiswa mampu menyusun proposal yang sistematis berdasarkan analisis pasar, teknis, keuangan, manajemen, dan aspek legal. Capaian keterampilan pembelajaran lulusan atau CKPL yang dituju adalah kemampuan menganalisis kelaikan usaha, menyusun proposal bisnis yang aplikatif, mengkomunikasikan gagasan bisnis secara profesional, serta menunjukkan sikap etis, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Berikut video pembelajaran secara luring dari mata kuliah studi kelaikan bisnis dengan materi proposal bisnis. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Aman dan sejahtera ya? Oke, kita malam ini belajar tentang gimana caranya menyusun proposal bisnis. Jadi supaya kalian tuh paham gimana caranya menyusun proposal bisnis yang bagus agar pada saat kita mempresentasikannya kepada calon investor kita tertarik dengan proposal yang kita buat. Nah, segala sesuatunya nanti harus bisa menarik investor itu gimana caranya mau bekerja sama dengan kita. Jadi di materi kali ini ada 8 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama itu gimana sih caranya membuat proposal dengan baik dan benar, orang akan tertarik dengan terutama calon investor kepada kita. Yang kedua, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi pada saat kita membuat proposal bisnis. Terus manfaat dalam hal menulis proposal tersebut, fungsi proposalnya seperti apa, tujuan proposal itu gunanya untuk apa, dan kerangka proposal bisnis itu seperti apa. Yang namanya proposal pasti ada hambatan, rintangan pada saat kita membuat proposal, nanti juga akan kita bahas. Yang terakhir nanti kesimpulan. Oke, di bagian pertama ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan proposal bisnis? Jadi proposal bisnis itu adalah dokumen yang tertulis yang berisikan gambaran menyeluruh tentang bisnis ataupun produk yang kita tawarkan kepada calon investor. Karena kan kita dalam hal membuat bisnis itu kita sudah ada tujuan kan, bisnis seperti apa yang bakalan kita buat. Nah, gimana caranya investor itu tertarik benar-benar apakah bisnis kita itu punya peluang untuk masa yang akan datang. Jadi proposal bisnis ini juga dibuat untuk gimana para pelaku industri lainnya menjadi karena kita yang namanya bisnis saya itu tidak melakukan persaingan, tapi gimana caranya kita bisa bekerjasama dengan baik. Jadi proposal bisnis itu juga berisi informasi utama ya, seperti tentang bisnis kita apa, harus dijelaskan. Produksinya teknik seperti apa, pelayanannya, penawarannya seperti apa, target pasarnya siapa, strateginya seperti apa, dan rencana organisasinya seperti apa. Ataupun proposal penjualan, juga bisa proposal proyek atau proposal hibah. Nah, di sini faktor-faktor dalam hal menyusun proposal bisnis itu, yang pertama itu dia pasti harus realistis. Jangan sampai kita membuat proposal itu terlalu muluk-muluk, tapi hasilnya tidak melihatkan kemampuan kita dalam membuat proposal tersebut. Harus fleksibel ya pasti, harus fleksibel, terus punya batasan waktu dan komitmen. Ya, jadi yang pertama tuh yang realistis. Realistis itu dia harus bisa kita membuktikan
membuktikan kepada investor bahwa kita bisa mencapai yang menjadi bisnis utama kita itu kepada calon investor dan mempunyai jangka waktu misalnya break even point. Jadi begitu dia memberikan modalnya ke kita, menginvestasikan dananya ke kita, kita bisa memprediksi dia bakalan mendapat keuntungan ataupun hasil dari bisnis kita itu. Kita harus bisa menggambarkan seperti itu, berapa yang didapatnya dan peluang-peluang seperti apa yang bakal ke depan yang bisa kita dapatkan dan kita berikan kepada calon investor. Itu harus secara realistis kita jualnya. Baru dia harus fleksibel. Fleksibel itu jadinya mengikuti perkembangan perusahaan yang ada gitu. Kita harus tahu tren seperti apa saat ini. Itu harus kita betul-betul bisa kita sajikan kepada investor itu untuk meyakinkan dia bahwa benar-benar usaha itu layak. Terus kita harus juga punya strategi, baik itu strategi pemasarannya, strategi apa, kita harus punya fleksibel, tidak bisa terpaku pada satu. Baru memiliki batas waktu itu. Ini maksudnya di sini. Tadi kita benar-benar bisa memprediksi kapan kita melakukan bisnis tersebut dan kapan menghasilkannya. Benar-benar harus terukur ya. Yang terakhir komitmen itu. Komitmen itu hendaknya dilakukan oleh namanya kalau kita dalam satu kerjasama dalam bisnis. Karena kalau teamwork itu tidak bekerja dengan baik, hasilnya juga pasti tidak baik. Kan itu karena kita kan ingin mempunyai segala sesuatunya tuh target itu tercapai sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada saat kita membuka bisnis. Jadi manfaat dalam hal menulis proposal itu ada beberapa ya. Yang pertama pasti pada saat kita untuk melakukan kerjasama pada salah satu tadi calon investor ataupun rekan bisnis kita, ya bisa jadi apakah dia sebagai suppliernya yang memberikan misalnya kita butuh bahan baku gitu. Jadi kita harus ada melakukan kerjasama perusahaan mana yang akan kita pilih yang bisa mendukung dari bisnis kita. Terus mendapatkan persetujuan, tujuannya baru menjelaskan rencana. Jadi rencana-rencana apa yang bakal ke depannya kita buat gitu. Jangan rencananya sekedar mulu-mulu aja gitu, tapi betul-betul bisa kita realisasikan. Terus mengajak kita untuk bisa berpartisipasi dalam hal teamwork tadi gitu. Jadi apapun cerita yang namanya kita punya usaha harus mempunyai teamwork yang kuat. Terus menentukan keberhasilan penelitian. Jadi dalam saat kita mau membuka bisnis kita harus melakukan penelitian juga. Paling tidak yang usaha sejenis ataupun kita melihat pasar seperti apa yang benar-benar layak untuk kita pasarkan ke yang pengguna kita gitu, ke masyarakat. Terus kita bisa juga membangun ke kredibilitas usaha, juga merumuskan dari bisnis kita tersebut. Nah, fungsi dari proposal bisnis itu sebagai sumber informasi ya yang lengkap, baik itu gimana caranya kita memahami strategi, terus nilai-nilai perusahaannya seperti apa, kemampuan finansial ataupun manajemen faktor-faktor usaha. Dalam hal ini juga sebagai bahan indikator tujuan yang akan kita capai. Nah, bagian ini kira-kira di antara kalian semua ada nggak di sini yang mempunyai bisnis atau walaupun usaha kecil? Siapa nih? Di antara sini yang punya usaha? Nah, usaha seperti apa? Koperasi. Koperasinya koperasi apa dia? Koperasi ada usaha, koperasi simpan pinjam. Untuk simpan pinjam. Simpan pinjam. Nah, itu punya karyawan atau memang berdiri sendiri? Punya karyawan. Punya karyawan satu perusahaan berarti ya. Nah berarti kalau situ hanya lingkungan karyawan ya yang boleh jadi anggota dan jadi peminjam. Karena kalau koperasi ini beda dengan Pak. Kalau koperasi ini dia hanya boleh meminjam yang anggotanya ya, kalau dia jadi anggota. Kalau bank itu kan siapa dia boleh gitu, masyarakat luas kan jadi juga boleh. Terus seperti itu ya. Sudah berapa lama berjalan? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Perkembangannya udah BP atau gimana? Lumayan. Kalau kira-kira sudah ada pembagian
bagian usaha nggak? Hasil usaha SHU ya namanya. Ya, kasih. Udah ya? Oh berarti semua udah dapat ya, udah bisa menikmati ya. Ya. Kira-kira dari modal yang diinvestasikan itu berapa persen apa hasil usaha yang diterima? Sekarang 20%. 20%. Mantap tuh berarti ya, baru 10 tahun udah ini. Itu kan tadi BEP-nya bukan? Iya. Oke. Atau siapa ada yang lagi? Firman. Yang lain salah? Rahman. Hah? Rahman ke siapa? Kemarin ada yang kerjain sini ya? Bukan. Ada ya? Ada yang jadi di sini. Oh gitu ya. Jadi nggak ada yang lulusan tahu usaha rumah makan atau kopi shop? Aisyah ini ya? Aisyah bu, suka ngopi juga ya kan? Manusia sekali ada di antara kalian mau yang punya kopi shop. Jadi dia gitu ya. Oke, kita balik lagi ke berikutnya. Jadi, nah tujuan proposal itu sendiri sebagai pedoman dalam hal kita menjalankan bisnis. Karena kan pada saat kita bikin proposal bisnis itu perlu planning ya, perencanaan matang gitu. Nanti baru kita harus punya strategi kira-kira yang paling utama dicari lokasi ya, karena lokasi usaha itu sangat mendukung dalam hal bisnis kita sendiri. Kan gitu. Jangan sampai tempatnya nggak nyaman, susah dijangkau, udah pasti jadinya orang susah untuk bisa mendekati. Jadi kita juga harus buat survei ke lapangan, kira-kira bisnis seperti apa yang betul-betul diinginkan. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini, ya kopi shop itu memang yang lagi ngetrennya ya, yang lagi ngetren. Bisa buka yang dengan yang modal kecil, kalau modal besar berarti kita harus bentuk apa ya, lokasinya juga bisa lebih nyaman lagi gitu. Karena kemarin kita ada survei beberapa udah ya, dan yang paling mantap itu di daerah Bukit itu, walaupun yang mungkin harganya lah ya, harganya dibilang kalau mahal, kalau untuk orang bisnis mungkin nggak terlalu ya. Tapi kalau untuk masyarakat kurang bersaing, untuk mahasiswa kurang bersahabat sebenarnya. Cuma sesuai sih dari tempatnya ya, dia nyaman, terus rasanya kan enak gitu ya kan, buat orang bisa datang kembali. Ada kadang orang kita punya usaha, tapi kita datang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terakhir cukup sekali datang dan bisa jadi menjadi corong ke orang lain itu misalnya di sini enak gitu, nggak jadi referensi. Tapi kalau usaha kita itu harus betul itu tadi nyaman, makanannya enak, pelayanan yang bagus gitu, pasti dari mulut ke mulut jadi kayak kemarin jadinya malah minggu itu ngomongin sama anak gitu. Jadi mantap. Kalau digali itu mungkin harus menyesuaikan umur ya, resiko kayaknya anak baru besar gitu ya, memang rapi kan. Dan kalau malam gimana? Suasana malam misalnya beda ya. Tapi betul enggak? Betul ya. Ada lampunya kayak lampu kafe biasa. Jadi itulah jadinya tujuan proposal itu sebagai alat untuk meyakinkan investor. Kita benar-benar bisa meyakinkan ini loh bakalan ada usaha seperti ini yang bakalan kita buat gitu. Jadi gimana caranya betul-betul investor itu tertarik. Kita pun nggak hanya sekedar omong-omong istilahnya ya kan, mereka langsung tertarik untuk berinvestasi kepada kita, bekerjasama sama kita. Terus kita benar-benar harus bisa meyakinkan kita kan pada orang kita atau investor tadi. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, siapa yang kita tujukan? Pastinya salah satunya untuk calon investor ya, calon investor ataupun gimana caranya. Ada juga proposal untuk proyek. Proyek ini juga harus dibangun. Pasti pada saat orang mengadakan tender istilahnya, itu pasti ada beberapa banyak proposal. Tinggal nanti kita bisa mempresentasikan proposal kita tuh wajib lebih bagus dari yang lain gitu. Jadi walaupun mungkin dari sisi pasti biaya, ya kan, biaya untuk membangun satu proyek itu biayanya kecil, tapi kualitasnya tetap dijaga. Terus jangka waktunya atau rentang waktunya penyelesaian tidak lama, itu pasti kemungkinan besar proyek kita pasti diterima proposal kita untuk menjalankan
di kerangka proposal bisnis itu salah satunya itu pasti kita harus mencantumkan visi misi, ya, visi misi. Apa misi kita dalam pada saat kita membuka usaha tersebut, terus visinya seperti apa gitu supaya benar-benar tercapai sesuai dengan latar belakang dari usaha yang bakalan kita buat atau kita lakukan. Jadi kita juga harus mencantumkan profil usaha kita, ya, profil usaha kita seperti apa, sebesar apa potensi kita, bisnis kita untuk ke depan. Jangan sampai bisnis itu berjalan hanya sebulan 2 bulan tutup, ya kan, modal belum kembali gitu. Kayak tadi itu kan koperasi lumayan kan, baru 1 tahun langsung sudah bisa menghasilkan pembagian laba 20% dari modal kan, jadi nah, baru informasi struktur itu perlu. Jadi di situ ada struktur organisasi. Siapa kira-kira yang sebelum ada investor ini tadi, pemodal awal siapa? Harus kita cantumkan. Pemodal siapa, penanggung jawab siapa, terus petugasnya siapa-siapa aja. Nah, itu harus kita buat struktur organisasi. Jadi investor itu bisa melihat. Kalau bisa kita berharapkan kalau seorang investor pasti dia melihat pemodal awal itu orang yang dikenal. Jadi lebih meyakinkan kan gitu. Nah, menunjukkan produk dan target, ya, target pasar. Jadi makanya tadi kita butuh survei ke lapangan. Jadi kita tahu bisnis yang mau kita jalani targetnya itu kepada siapa. Kalau sekarang kan bisnis yang paling menarik itu ya seperti kalian ini kan mahasiswa gitu kan, apalagi yang orang kos-kosan ya, yang orang kos-kosan ini biasanya lebih suka nongkrong-nongkrong ya kan, kemudian kos-kosannya gitu, walaupun nanti istilahnya apa ya, beli kopi istilahnya, si air gitu ya istilahnya, enggak ya gitu ya, seperti itu. jadi sukanya memang zaman sekarang itu nongkrong kan, makanya ada banyak sekarang contoh kecilnya itu warkop, ya kan, warung kopi itu Agram, ya orang Aceh ya, bukanya 24 jam malah. Udah datang jam berapa aja udah ada itu. Jadi kebetulan ibu suka girakan kopi itu dulu, ya bukan yang maksudnya promosi ya. Ibu tengok itu semakin malam semakin ramai orang kopi itu. Dan itu semua umur, semua kalangan umur, mulai dari anak remaja sampai orang tua, belum lagi ibu muda membawa anak kecil pun di situ tetapi ngeri begitu. Harganya ada warkop gitu, tapi menunya banyak karena stylingnya itu kalau nggak salah ada lebih dari 10, udah tinggal pilih. Jadi apa aja ada, mau makanan Arab, makanan Eropa ada di situ, apalagi makanan Indonesia kan itu ada. Nah, tapi di sini juga kita jangan lupa pada saat kita membuat atau menyusun proposal bisnis itu kita harus menganalisisnya paling tidak dari analisis SWOT ya, supaya kita tahu kekuatan kita seperti apa, tantangan ke depan seperti apa, strateginya seperti apa, harus kita pahami. Nah, kalau siapa tadi? Februari sini, Februari ya, gitu ya. Nah, masih lama lagi ya, udah lewat kemarin. Bagian apa di koperasi? Ya, bos. Milik. Oh, pemiliknya. Oh, mari kan owner. Ya. Berarti sebagai pemilik juga sebagai yang penanggung jawab sih. Iya. Ya. Apa namanya? Anak ketua, direktur atau apa? Itu bagian kita tuh harus jelas dari ini, dan ketua bukan ketua lingkup ya. Kota desa. Atau kayak gitu ya kan? Oke, Berapa menit? terus Udah berapa? Ya. jadi di dalam penyusunan proposal itu sendiri pastilah ya, namanya kita membuat suatu rencana pasti ada hambatan-hambatan ya. Biasanya hambatan-hambatan yang terjadi pada saat penyusunan proposal bisnis itu kurangnya pengetahuan. Makanya
kita pada saat buat proposal itu kita harus benar-benar paham proposal apa yang mau kita buat, dan itu yang paling utama kan gitu. Jadi ide-ide yang supaya benar-benar proposal itu logis kan gitu kan, makanya kita harus benar-benar melakukan survei lapangan mau tidak mau supaya proposal apa tadi seperti itu bisa kita atasi. Jadi riset gitu, paling tidak cari usaha yang sejenis yang buruk bakalan kita itu, misalnya kopi shop. Kemarin kan ada beberapa contoh yang bisa dilihat, jadi kita bisa tahu itu apa sih kekurangan dan kelebihannya kan gitu. Jadi pada saat kita melihat kelebihan kopi shop di sini seperti ini, kita jadi bisa buat usaha kita seperti itu. Nah, ada sesuatu hal misalnya yang tidak bagus di situ, jadi pelajaran buat kita kan gitu kan, jangan sampai kita membuat kecewa pelanggan itu cukup sekali datang sudah datang lagi kan, karena orang kayak gini. Terus kita harus benar-benar jangan sampai yang namanya planning ya, planning kita bisa aja dibuat prediksi. Misalnya jualan es, waktu pagi dia keluar buat es, menjualan es, terik gitu. Begitu sampai di lokasi hujan lebat, nah gitu. Jadi kita harus ada strategi gimana caranya supaya usaha kita itu hambatan yang besar jadi kecil, itu jadi hilang kan gitu. Jadi gimana caranya supaya agar usaha kita itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi kesimpulan dari sebuah proposal bisnis itu untuk menjalankan ya, apa sih rencana bisnis kita, bisnis kita itu seperti apa, terus usaha bisnis kita itu berjalan pada seperti apa, kalau ada tantangan atau strategi yang bakal kita buat untuk mitigasi resikonya harus ada gitu. Jangan sampai usaha itu baru berjalan sebentar lalu selesai. Kita mau usaha itu berkelanjutan gitu. Jadi kita harus bertanya. Oke, kira-kira di sini ada yang mau bertanya? Berpaham ya, nanti kita bakalan ada komunikasi dari caranya membuat proposal bisnis itu menjadi tugas buat kalian ya. Boleh dijadikan tugas kelompok. Nanti kira-kira bisnis mau seperti apa, misalnya cari kopi shop tadi, dan cari nanti beberapa kopi shop sebagai apa ya, bahan alternatif ataupun perbandingan untuk bakal usaha yang akan kita buat. Oke, kira-kira sebagai penutup ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi bahwanya materi kita pada hari ini adalah proposal. Nah, di sini saya bertanya di bagaimana hal-hal apa yang diperhatikan ketika kita membuat suatu proposal itu dapat diterima dan disetujui. Sekian dan terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan, proposal itu harus benar-benar realistis pastinya. Jadi biasanya investor paling tidak melihat bentuk proposal kita itu harus menarik, cover kita buat bagus supaya dia tertarik untuk membacanya. Yang kedua itu tadi harus realistis. Jadi harus jelas usaha apa yang bakal kita buat, biayanya terukur, jangka waktu untuk mendapatkan hasil itu juga terukur, berapa yang akan diterimanya pada saat dia memberikan dana nanti atau modal, berapa besar yang akan diterimanya gitu. Terus sampai siapa aja target kita untuk pemasarannya gitu, siapa yang menikmati bisnis kita tersebut. Jadi ada beberapa tahap yang di awal tadi sudah disampaikan. Memang sebaik-baiknya proposal itu kita berharap juga diberikan sebagai investor kayak gitu. Jadi pandai-pandai meraih juga harus ada ya gitu, tapi meraihnya realistis sesuai dengan profil yang kita buat. Mungkin itu secara umum lah ya, yang sudah lebih detail lagi bisa nanti kita bahas di minggu depan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Demikian video pembelajaran studi kelayakan bisnis di Universitas Batu Medan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.